Raden Mas Haji Umar Said Djokroaminoto atau yang lebih dikenal sebagai HOS Djokroaminoto adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang menjadi sarekat Islam yang mereka dirikan bersama. Haji Umar Said Djokroaminoto lahir pada saat 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Hindia Belanda, dan meninggal pada saat 17 Desember 1934 pada usianya yaitu 51 tahun di Yogyakarta, Hindia Belanda. Djokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Djokroamiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan pada saat itu. Kakeknya R.M. Adipati Djokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Mertuanya adalah R.M. Mangon Soemo yang merupakan wakil Bupati Ponorogo. Beliau adalah keturunan langsung dari Kyang Ageng Hasan Basari dari Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inslede Ambtenaren atau yang disebut dengan Ospia di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. 3 tahun kemudian ia berhenti. Djokroaminoto pindah dan menetap di Surabaya pada 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Kejuruan Burgerlijke Avondskool jurusan Teknik Mesin. Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) atau Serikat Buruh Islam pada akhir tahun 1905 di Surakarta. Djokroaminoto diminta menyiapkan peraturan yang diperlukan organisasi dan menangani kepengurusannya. Akta tersebut dibuat dan disahkan di notaris di Surabaya pada tanggal 10 September 1906. Sarekat Islam. Atas saran Djokroaminoto, kata perdagangan dalam nama organisasi tersebut dihapus dan SDI menjadi Sarekat Islam atau SI atau Persatuan Islam. Ketuanya adalah Haji Saman Hudi, sedangkan Djokroaminoto menjadi ketuanya. Beberapa hari kemudian, undang-undangannya dikirim ke Gubernur Jenderal untuk disahkan menjadi lembaga hukum. Sebuah komite pusat dibentuk dengan Saman Hudi sebagai ketua dan Djokroaminoto sebagai wakil ketua. Dalam menjelaskan tujuan organisasinya, Djokroaminoto menyatakan SI tidak akan menantang pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan organisasi. Ia dan pengurus lainnya menemui Gubernur Jenderal saat itu, Alexander William Frederick Ledbrook, pada tanggal 29 Maret 1913. Karena pesatnya perkembangan Serikat Islam lokal, maka perlu dibentuk Serikat Islam Pusat yang mengkoordinasinya. Pada tahun 1915, Sarekat Islam Pusat atau Sentral Sarekat Islam (CSI) didirikannya dengan Djokroaminoto sebagai ketuanya, Abdul Muiz sebagai wakil ketuanya, dan Saman Hudi sebagai ketua kehormatan. Sejak itu, Djokroaminoto terus menjadi ketua atau anggota pengurus SI hingga kematiannya. Kongres Nasional CSI yang pertama sekaligus Kongres SI yang ketiga pada masa kepemimpinannya diadakan di Bandung pada bulan Juni 1916. Penggunaan kata nasional menandakan persoalan yang disuarakan Djokroaminoto, yaitu perlunya persatuan seluruh rakyat Indonesia. SI memperoleh pengakuan atas kekuasaannya dengan dilantiknya Djokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai anggota Volksraad yang baru dibuka pada tahun 1918. CSI menjadi lemah dan namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada bulan Februari 1923. Djokroaminoto melakukan upaya untuk mempersatukan kelompok luar Jawa. Setelah serangan propaganda dilancarkan, pemberontakan terjadi di mana-mana hingga ia dan Abdul Muiz dilarang mengunjungi beberapa daerah. Pada saat itu, pan-Islamisme dilancarkan. Djokroaminoto dan Mas Mansur menunaikan ibadah haji. Usulan politik hijrah atau migrasi dengan sikap tidak kooperatif terhadap pemerintah kolonial akhirnya diterima Kongres, yang menyebabkan penolakan Djokroaminoto ketika ia akan terpilih menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sebuah komite ulama juga didirikan untuk membahas tafsir Al-Quran kontroversial
Cokroaminoto pada tahun 1928. Kemudian PSI diubah menjadi Partai Persatuan Islam Indonesia atau Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada awal tahun 1929. Terjadi konfrontasi antara Sukiman yang nasionalis dan Cokroaminoto yang religius yang menyebabkan keluarnya Sukiman untuk membentuk partai baru, Partai Islam Indonesia. Oleh orang Belanda, beliau dijuluki sebagai De Onkro de Koning van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menambah ilmu padanya, yaitu Soeman, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran, Halomaon, bahkan Fazri pernah berguru padanya. Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal pada tahun 17 Desember 1934, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis, yang dianut oleh Soeimon, Muso, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang Islam berangkat sebagai sekretaris pribadi. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Pengaruh kekuatan politik pada saat itu kemungkinan para pemimpin yang sekawan itu saling menghadap-hadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasi Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Musso. Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan TNI yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan abang sapaan akrab Soekarno kepada Musso. Pemimpin Partai Komunis pada saat itu tertembak mati pada 31 Oktober 1948. Pemberontakan kemudian dilakukan oleh Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo pada 12 September 1962. Terima kasih.